Oke, hari ini kita akan bahas mengenai yang namanya jendela johari atau biasa disebut dengan johari window. Johari window itu menjelaskan mengenai ada empat jendela dalam diri manusia. Nah, empat jendela ini menunjukkan seperti kemampuan, potensi, skill dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam jendela johari itu ada 4 jendela. Pertama disebut sebagai open self, 2 blind self, 3 hidden self, kemudian yang selanjutnya adalah unknown self. Jadi mari kita bahas dulu dari yang pertama. Pertama adalah jendela terbuka atau open self. Open self ini itu adalah sesuatu hal yang lebih mudah dilihat, seperti orang lain melihat kalian seperti apa saat ini, dan kalian juga menunjukkan diri kalian saat ini kepada orang lain, atau biasa disebutkan, "Saya itu orangnya apa adanya." Nah, orang lain pun juga melihat seperti itu. Maka, bisa dikategorikan bahwa kalian berada dalam jendela terbuka yang begitu besar, begitu. Nah, jadi, setiap orang nih pasti, jendela terbukanya beda-beda ya. Kalau misalnya dia ekstrovert, jendela terbukanya itu makin besar. Tapi kalau misalnya jendela tertutup atau misalnya orang-orang introvert, biasanya jendela tertutupnya yang jauh lebih besar, seperti itu. Begitu, ini. Nah, kemudian selanjutnya, eee, di sini juga dikatakan kalau misalnya si jendela johari ini, sendiri pun, sebetulnya beda-beda ya, mana sih yang harus dimaksimalkan, apakah jendela terbuka dulu, jendela tertutup, ataupun jendela yang lain. Ini balik lagi kepada kepribadian orang tersebut. Apakah orang tersebut kepribadiannya, memang ekstrovert, kalau ekstrovert pasti dia akan lebih menonjolkan si jendela johari yang pertama ini, yaitu untuk daerah terbuka. Next. Nah, kalau misalnya jendela johari yang kuadran kedua ini, sebetulnya kuadran kedua ini bukan buta ya, tapi lebih tertutup. Jadi, dalam jendela johari yang kedua atau yang tertutup ini dikatakan bahwa, orang lain tuh tahu potensi kita, orang lain tuh tahu potensi kita. Sorry, ini daerah buta tuh orang lain tuh, tahu potensi kita, tapi, kita tuh, nggak tahu potensi kita tuh seperti apa. Ini biasanya orang-orang yang suka ikut, ajang pencarian bakat. Jadi, sebetulnya orang tuh bilang, "Kamu tuh pasti bisa nyanyi kok." "Enggak kok, saya nggak bisa nyanyi." Nah, orang yang meyakinkan bahwa kalian bisa bernyanyi, itu sebetulnya dia sudah tahu kalau misalnya, kalian mampu. Berarti dia sudah tahu potensi dan kemampuan kalian di bidang itu. Tapi karena tingkat kepercayaan diri kalian rendah, maka otomatis, kalian tuh tidak tahu sebetulnya memang benar ya saya bisa nyanyi, memang benar ya saya tuh bisa berhitung dengan bagus, memang betul ya sebetulnya saya tuh, bisa jadi MC. Karena selama ini orang meyakinkan bahwa kamu bisa jadi MC karena tingkat kepercayaan diri yang rendah, maka otomatis, kalian tidak meyakini bahwa kalian itu mampu menjadi MC, misalnya menjadi penyanyi ataupun yang lainnya. Ini disebut daerah buta. Nah, kemudian, kalau misalnya daerah tertutup, ini lebih kepada, rahasia atau ketakutan. Karena dalam, menurut Johari, dikatakan bahwa tiap orang itu pasti memiliki rahasianya tersendiri. Segimanapun caranya, dia berusaha untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Biasanya ini, karena faktor trauma, kemudian karena pernah merasa takut, ataupun pengalaman-pengalaman yang begitu sangat menyakitkan, sehingga kita berusaha untuk ke siapapun tidak menceritakannya. Jadi benar-benar rahasia. Beda dengan orang yang bilang, ini rahasia ya, ini rahasia ya." Nah, bilang rahasia-rahasia kayak gitu tapi tetap dibilangin sama orang. Artinya dia bukan berada di daerah, tertutup ya, bukan. Tapi dia, hanya berusaha menjaga-jaga atau mengantisipasi, tingkat kepercayaan orang. Kalau misalnya daerah tersembunyi ini benar-benar sangat tidak ada orang yang tahu sama sekali, begitu. Jadi biasanya sih ini lebih kepada sesuatu hal yang mungkin aib, kemudian rasa takut, trauma, kecewa yang begitu besar dan lain sebagainya. Next, yang terakhir ini ada disebut dengan jendela johari dalam kuadran 4, diri yang tidak dikenali. Nah, dalam diri yang tidak dikenali ini sebetulnya ada beberapa aspek.
Nah, aspeknya ini lebih kepada, dia ini nggak tahu maunya apa, orang lain juga nggak tahu dia maunya apa. Jadi, kamu bilang, saya tuh harusnya jadi apa, kamu maunya jadi apa?" Nah, itu saya juga bingung. Nah, kamu aja bingung mau jadi seperti apa, kamu tidak tahu kemampuan kamu seperti apa, kamu tidak tahu potensi kamu seperti apa, bagaimana dengan orang lain yang tidak mengenal kalian? Orang yang kenal sama kalian aja kadang bingung kalian seperti apa. Nah, ini berarti besaran diri yang tak dikenalnya itu lebih besar atau daerah unknown self-nya itu jauh lebih besar. Nah, dalam diri manusia itu ada 4 jendela ini. Nah, besarannya itu beda-beda. Ada yang lebih besar jendela terbukanya, makanya biasa dia lebih kreatif, ekstrovert dan lain sebagainya. Ada jendela tertutupnya lebih, besar juga, artian dia biasanya introvert, kurang percaya diri dan lain sebagainya. Ada yang, apa, dia tuh jendela butanya juga lebih besar. Ini biasanya tipe-tipe jendela buta itu karena dia tidak tahu potensi dirinya, dia bawaannya galau, terus bawaannya tidak yakin, terus tidak tidak pede juga ya. Nah, itu biasanya orang-orang yang berada di daerah, buta sorry, di daerah tertutup. Nah, kalau misalnya daerah-daerah yang berada di, atau jendela, unknown self-nya jauh lebih besar, biasanya itu karena dia orang yang, apa ya, lebih kepada, dia mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis ini adalah kondisi di mana seseorang mulai bimbang dengan tujuan hidupnya, mulai bingung dengan apa yang diinginkan dalam hidupnya dan dia tidak tahu potensi dia seperti apa, dia juga tidak bisa berpikir positif dia tidak bisa, berpikiran positif dengan sangat baik, kemudian dia juga, tidak bisa menentukan tujuan hidupnya seperti apa, dan dia juga bingung untuk mencari, pendapat, sorry bukan mencari pendapat ya, tapi lebih lebih mencari dukungan itu ke siapa gitu. Nah, orang yang paling berbahaya adalah orang yang ketika jendela unknown self-nya itu jauh lebih besar daripada 3 jendela lainnya. Lebih lebih parah lagi ketika jendela buta dan jendela, unknown self ini jauh lebih besar, gitu. Ini untuk pertemuan ke-6 kita akan ada 2 materi. Jadi kalau misalnya materi ini kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kelas ya. Eee, untuk materinya, ini sebetulnya ada video, tapi videonya tidak bisa ditayangkan karena ini sudah Ibu, press jadi PDF dan kebetulan waktu itu, Ibu masih pakai Windows, jadi Prezi masih bisa digunakan karena sekarang Prezi belum bisa digunakan di Mac, jadi, ini videonya nggak bisa diputar. Oke, ini ya, gambarnya di sini nih, Ibu jelaskan. Jadi, bagaimana kita tahu diri kita, kita tidak tahu diri kita, kemudian orang lain tahu diri kita, bagaimana orang lain tidak tahu diri kita. Ini merupakan perputaran jendela mana yang jauh lebih besar. Nah, ini sebetulnya akan berpengaruh terhadap materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah materi mengenai konsep diri, ya. Jadi, mari kita lanjut untuk materi, konsep diri. Tunggu sebentar ya. Next. Oke.